Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Pembacaan e-book Riwayat Spiritual Acan Man Part 43 berisikan catatan-catatan yang ada di bagian 2 tahun-tahun pertengahan. E-book Venerable Acharyaman Buridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Catatan untuk bagian 2 tahun-tahun pertengahan. 1. Mengenai Acharya Singh Khantayakamo. Acharya Singh Khantayakamo 1888 sampai 1961. Acharya Singh ditahbiskan pada tahun 1909 dan pertama kali bertemu Acharya Man pada tahun 1919 di Wat Burapha di Ubon Ratchathani. Acharya Singh saat itu sedang mempelajari kitab-kitab Buddhis di wihara yang tidak jauh dari situ. Ia begitu terkesan dengan kejelasan ceramah-ceramah Acharya Man dan ketenangan perilakunya, hingga akhirnya ia meninggalkan pelajaran akademisnya untuk pergi menjadi dutangga pengelana bersama Acharya Man. Ia kemudian menjadi tokoh utama yang membantu membentuk cara hidup dutangga di lingkungan biku-biku di Provinsi Konkan dan Nakhon Ratchasima. 2. Mengenai Acharya Mahapin Panyapalo. Acharya Mahapin Panyapalo 1892 sampai 1946. Acharya Mahapin ditahbiskan pada tahun 1912 dan menghabiskan 10 tahun pertama kehidupan kebikuannya dengan mempelajari kitab-kitab Buddhis di Bangkok, hingga akhirnya ia memperoleh sebuah gelar Maha dalam pelajaran Pali. Pada tahun 1922, ia kembali ke Ubon Ratchathani, di mana saudara laki-lakinya, Acharya Singh, meyakinkannya untuk mencoba gaya hidup dutangga. Acharya Mahapin merupakan biku sarjana bergelar Maha pertama yang menjadi murid Acharya Man. 3. Mengenai Acharya Thet Tesarangsi. Acharya Thet Tesarangsi 1902 sampai 1994. Setelah ditahbiskan menjadi seorang samanera pada usia 18 tahun, dengan bantuan Acharya Singh, Acharya Thet mengambil penahbisan yang lebih tinggi pada tahun 1922. Setelah menjalani kehidupan dan latihan dengan Acharya Singh selama bertahun-tahun, pada tahun 1933, Acharya Thet pergi ke Chiang Mai untuk mencari Acharya Man. Ia berkelana dan berlatih meditasi dengan Acharya Man dan biku-biku dutangga lainnya selama 5 tahun, sebelum akhirnya kembali untuk menetap di daerah Timur Laut. 4. Mengenai Acharya Van Ajaro. Acharya Van Ajaro 1898 sampai 1977. Acharya Van yang awalnya ditahbiskan sebagai samanera baru
kemudian sebagai seorang biku, pertama kali bertemu dengan Acariaman pada tahun 1920. Ketika Acariaman datang dan tinggal di dekat kampung halamannya di Sakon-Nakhon. Kejelasan penyampaian Dhamma oleh Acariaman membuatnya terkesan dan menginspirasinya untuk mengikuti cara hidup Dutangga. Pada tahun 1926, ia mengikuti Acariaman ke Ubon Ratchathani, di mana ia membantu mendirikan beberapa wihara hutan pada tahun-tahun berikutnya. Setelah menjalani kehidupan pengelana yang panjang, Acariavan akhirnya menetap di sebuah wihara di daerah kelahirannya di Sakon-Nakhon. 5. Mengenai Acarya Khao Analayo. Acarya Khao Analayo 1888 sampai 1983. Acarya Khao yang ditahbiskan di Ubon Ratchathani pada usia 31 tahun dan telah memiliki seorang istri dan keluarga sebelumnya, berkelana lebih jauh ke wilayah timur laut untuk mencari Acariaman yang akhirnya berhasil ditemui di Provinsi Nong Khai. Ia kemudian mengikuti Acariaman ke Chiang Mai dan menghabiskan waktu bertahun-tahun bersamanya di sana. Dari seringnya ia bertemu binatang-binatang liar, Acarya Khao dikenal mempunyai kedekatan khusus dengan gajah. 6. Yakhas atau raksasa merupakan sejenis makhluk khusus bukan manusia yang kuat dan seringkali mempunyai tabiat yang kejam dan bengis. 7. Wat Pa Bantat adalah wihara hutan penulis di Provinsi Udon Thani yang didirikan pada tahun 1955. 8. 4 landasan perhatian terdiri dari 1. Badan jasmani atau rupa, 2. Perasaan, wedana, 3. Bentuk pikiran, citta, 4. Keadaan batin, dhamma. 9. 4 kebenaran mulia terdiri dari 1. Penderitaan atau dukkha, 2. Sebab penderitaan atau samudaya, 3. Lenyapnya penderitaan atau nirodha, 4. Jalan menuju lenyapnya penderitaan atau magga. 10. Ini adalah catatan mengenai berlatih di tempat kuburan atau kremasi. Ketika kita diajarkan untuk berziarah ke makam, kita tidak boleh mengabaikan makam bagian dalam, meskipun kita mengunjungi makam yang ada di luar. Tujuannya adalah untuk bercermin ke makam yang ada di dalam, yaitu tubuh kita sendiri. Mayat kering, mayat segar, mayat mentah, mayat matang, semua jenis mayat berkumpul di dalam tubuh ini. Tetapi saya belum pernah mendengar adanya tempat mereka dipanggang, dibakar, dan direbus yang disebut krematorium. Melainkan tempat itu disebut dapur. Tetapi pada kenyataannya, itulah ia, sebuah krematorium untuk para binatang. Dan mereka semua dikuburkan di dalam perut ini, di kuburan ini. Jika kita melihat diri kita sendiri dengan adil dan tanpa memihak, kita melihat bahwa kita adalah lahan kuburan bagi semua jenis binatang. Iya, kita. Karena kita dipenuhi dengan mayat-mayat lama dan baru. Ketika kita telah merenungkannya dengan cara ini, jika kita tidak merasa kecewa, jika kita tidak merasa lemas, apa yang akan kita rasakan? Karena begitulah kebenaran yang sesungguhnya.
Uraian Acarya Mahaboa. 11. Mengenai Mara. Mara mewakili penjelmaan kejahatan dan godaan, dan dalam lingkup yang lebih luas, mewakili penjelmaan pikiran jahat yang dimiliki indera-indera di dalam pikiran. Seseorang yang terjerat oleh Mara akan tetap tersesat di dunia dan gagal untuk menemukan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 12. Ini keterangan mengenai tempat penyimpanan mayat. Di masa lampau, pemakaman tidaklah seperti yang ada sekarang ini. Sebidang lahan terbuka di luar desa dikhususkan untuk pembuangan mayat. Mayat-mayat dikremasi di tempat terbuka di atas tumpukan kayu bakar, dan sisa kerangka hangus dibiarkan berserakan di sekitar daerah tersebut. 13. Ini adalah keterangan mengenai Sanya ahli dalam muslihat. Ini mengacu pada Sanya Khanda, salah satu unsur kepribadian yang terkait dengan fungsi ingatan, seperti contohnya pengenalan, penghubungan, dan penafsiran. Ketika pemikiran atau sangkara terbentuk di dalam pikiran, Sanya secara langsung mengartikan dan menafsirkannya dari berbagai sudut. Disinilah seseorang terpedaya. Pikiran terperdaya oleh asumsinya sendiri, bayangannya sendiri, yang menggambarkan lukisan yang senantiasa membuatnya senang atau marah. Pikiran diperdaya oleh bayangannya sendiri atau sanya, ke arah perasaan senang atau sedih, ketakutan atau kekhawatiran. Gejolak emosional seperti ini ditimbulkan hanya oleh pikiran yang menggambarkan lukisan-lukisan untuk memperdaya dirinya sendiri. Karena biku dalam cerita ini mempunyai ide tentang hantu yang melekat kuat dalam pikirannya, persepsinya dengan sendirinya menafsirkannya dengan cara tersebut. Ia menganggapnya sebagai ancaman dari luar. Namun pada kenyataannya ia dihantui oleh bayangan yang bersembunyi di dalam pikirannya sendiri. 14. Ini adalah mengenai 8 kebutuhan pokok. 8 keperluan dasar seorang biku diantaranya adalah 3 jubah utamanya, mangkok dana, ikat pinggang, pisau cukur, jarum, dan saringan air. 15. Patimokkha adalah aturan kebikuan. Aturan ini terdiri dari 227 peraturan perilaku dan biasanya dilafalkan satu persatu di depan pertemuan para biku setiap 2 minggu sekali. 16. Dewan Sangga pertama diadakan saat berlangsungnya masa wasa tepat setelah parinibbana Sang Buddha, dengan tujuan untuk menyusun seluruh isi ajarannya secara resmi. Ke-500 biku yang dijadwalkan untuk hadir adalah para arahat yang telah mencapai penerangan sempurna, kecuali Yang Mulia Ananda. Sebelum meninggal dunia, Sang Buddha telah memprediksikan bahwa Yang Mulia Ananda, pelayan pribadinya, akan mencapai penerangan sempurna tepat pada waktunya untuk ikut dalam dewan pertama, yang ternyata benar dicapainya pada pagi hari di mana dewan dijadwalkan untuk bersidang. 17. Ini mengenai Awija Pacaya Sangkara, terus sampai Samudaya Hoti. Ketidaktahuan yang mendasar atau awija mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan berkondisi atau sangkara. Ini merupakan asal mula dari segala bentuk penderitaan atau dukkha. Ini adalah rangkaian pendek dari faktor-faktor sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada yang berkembang dari sebab ke akibat.
18. Ini adalah mengenai Awijaya Twewa Asesa Wiraga Nirodha Sangkara Nirodho. Terus sampai Nirodho Hoti. Dengan terkikis habisnya dan lenyapnya ketidaktahuan yang mendasar atau awija, lenyaplah keadaan yang berkondisi atau sangkara, hingga lenyap jugalah segala bentuk penderitaan atau dukkha. Ini adalah rangkaian pendek dari lenyapnya faktor-faktor itu. 19. Mengenai raga tanha. Raga tanha sering diterjemahkan sebagai hasrat seksual atau nafsu. Berdasarkan keyakinan bahwa tubuh adalah diri seseorang itu sendiri dan kebahagiaan dapat diraihnya melalui sensasi jasmani, raga tanha adalah hasratnya, atau bahkan keinginan kuat untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri melalui badan jasmani. Dengan adanya kotoran batin ini sebagai pemicunya, sebagian besar orang berupaya untuk mengatasi ketidakpuasan dan mencari pemenuhannya dengan menggunakan rangsangan jasmani sebagai alat utama. Jika dorongan keinginan seperti ini dibiarkan saja, ia akan dengan mudah menjadi berkuasa di atas segalanya, hingga menimbulkan dorongan keinginan yang semakin kuat dan menjadikan batin senantiasa lapar dan tak pernah puas. Semakin keras seseorang berupaya mencari kepuasan dengan cara ini, semakin besar pula penderitaan yang dialaminya atas akibat-akibatnya. Dorongan seksual yang berakar kuat ini merupakan belenggu utama yang mengikat makhluk hidup pada dunia kenikmatan atau kamaloka. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh Acharyaman di sini, raga tanha juga mempunyai sisi lain yang lebih mengerikan. Dikarenakan kehendak yang penuh nafsu dapat dengan mudah menjadi liar dan kejam. Oleh karena itu, kilesa keserakahan dan kebencian yang menyatu dalam hasrat untuk mendapatkan rangsangan jasmania menggabungkan kekuatan dengan kedok raga tanha yang berupaya keras untuk mengenyangkan rasa laparnya yang tak terpuaskan dengan menguasai dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini, hasrat seksual dan nafsu atas kekuasaan merupakan dua aspek dalam dorongan keinginan dasar yang sama. Kehausan akan perang dan pembunuhan, kehausan akan penyiksaan dan segala bentuk penindasan. Semuanya berakar dari raga tanha. Dengan demikian, raga tanha adalah penyebab utama yang mengatur kelahiran di alam-alam yang lebih rendah dari manusia, yaitu setan, hantu, binatang, dan neraka. 20. Ini adalah catatan dari akalika dhamma, dhamma yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu, ada dalam batin yang sepenuhnya melebihi kebenaran umum. Lingkup kenyataan umum atau sammuti mencakup semua keadaan berkondisi tanpa terkecuali, yakni semua keadaan yang bersifat tidak kekal, anicca, diliputi penderitaan, dukkha, dan tanpa aku, anatta, adalah kenyataan-kenyataan yang relatif dan umum. Hanya nibbana yang sepenuhnya berada di luar lingkup kenyataan umum. 21. Ini adalah catatan tentang Acharyaman adalah seorang yang berbahagia. Sugato yang berarti pergi dengan baik atau pergi ke tempat yang baik adalah ungkapan yang sering digunakan untuk Sang Buddha. 22. Ini mengenai perkataan sadhu. Sadhu yang berarti demikianlah
adalah seruan yang mengutarakan penghargaan atau persetujuan. 23. Tingkat memasuki samadhi adalah upacara samadhi. Tingkat tersebut berada tepat sebelum penyerapan penuh keheningan sempurna atau appana samadhi. Pada tingkatan ini, cita bisa saja terhubung dengan keadaan luar seperti dewa tanpa kehilangan fokus utamanya ke dalam. 24. Ini adalah catatan mengenai di kalimat jika manusia tidak mempelajari bahasa batinnya sendiri dan mengungkapkan misteri-misterinya. Yang mulia Acharyaman mengajarkan bahwa semua batin mempunyai bahasa yang sama, tanpa melihat bahasa atau bangsa seseorang. Batin tidak memiliki apa-apa selain kesadaran yang sederhana, yang oleh karenanya ia mengatakan bahwa semua batin mempunyai bahasa yang sama. Ketika suatu pemikiran timbul, kita bisa memahaminya. Namun, untuk menerjemahkannya ke dalam kata-kata, pemikiran tersebut harus berubah menjadi bahasa ini atau bahasa itu. Jadi kita tidak benar-benar saling memahami satu sama lain. Akan tetapi, perasaan di dalam batin adalah sama bagi setiap orang. Inilah sebabnya mengapa Dhamma bisa masuk di batin dengan sempurna, karena Dhamma bukanlah suatu bahasa. Dhamma adalah bahasa batin. Uraian Acarya Mahabowa. 25. Pencapaian Nibbana adalah tujuan akhir kehidupan suci atau Brahmacharya. 26. Kata Pali wasana yang secara beragam diterjemahkan sebagai kecenderungan luhur bawaan atau sumber kebaikan mengacu pada kebajikan-kebajikan yang dikembangkan di kehidupan-kehidupan lampau yang menjadi bagian dari warisan batin suatu makhluk yang diteruskan dan dialami di kehidupan sekarang. Ada keyakinan umum di kalangan umat Buddha bahwa mereka yang memiliki kecenderungan kuat untuk ditahbiskan sebagai biku dan menjalani latihan meditasi pasti telah mengembangkan jalan kebudayaan di kehidupan-kehidupan lampau mereka. Dan oleh sebab itu, mereka telah memiliki kumpulan kebajikan yang dapat melindungi mereka. Sejumlah orang berpegang pada dugaan kecenderungan-kecenderungan bawaan ini sebagai kepastian untuk terus maju. Di sini, Acharyaman menegaskan bahwa hanya upaya yang gigih dalam menjalankan latihan di lingkungan yang tepatlah yang dapat benar-benar menjamin kemajuan batin. 27. Catatan mengenai pertandingan antara Dhamma dan Kilesa. Sedangkan bagi Dhamma, yang merupakan jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita untuk diikuti, dasarnya adalah keyakinan atau saddha. Dengan kata lain, keyakinan yang mengikuti jalan tersebut akan membawa buah hasil yang baik, dan upaya yang gigih atau wirya untuk membuat kita tetap bertahan dalam usaha kita mengikuti jalan tersebut dengan sungguh-sungguh. Kesadaran atau sati adalah apa yang menuntun upaya-upaya kita menyusuri jalan tersebut. Pemusatan pikiran atau samadhi adalah keteguhan batin ketika melalui jalan tersebut selain sebagai makanan dalam perjalanan itu. Dengan kata lain, kedamaian dan kebahagiaan batin yang kita nikmati sepanjang perjalanan sebelum kita meraih tujuan. Dan kebijaksanaan atau panya merupakan kewaspadaan yang dibutuhkan untuk menelusuri jalan tersebut selangkah demi selangkah dari awal hingga akhir.
Semua sifat ini mendukung dan mendorong kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Jika kita memiliki kelima sifat ini, keyakinan, upaya gigih, kesadaran, pemusatan pikiran, dan kebijaksanaan, secara berkesinambungan dalam diri kita, tak perlu ragu lagi. Buah hasil yang benar akan muncul dengan jelas sebagai imbalan bagi kita sejalan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Jika kita mengembangkan kelima sifat ini hingga sedemikian kuatnya di dalam batin kita, maka buah hasil yang dinyatakan oleh Sang Buddha berada di ujung jalan tersebut. Pembebasan dari penderitaan dan nibbana tidak akan luput dari kita, karena semua sifat ini mengarah hanya pada buah hasil tersebut. Uraian Acarya Mahaboa. 28 adalah catatan mengenai 3 hal yang sudah dikembangkan sebelumnya sebagai katalisator agar terlahir menjadi manusia sepenuhnya. Kedermawanan atau dana, moralitas atau sila, dan pengembangan meditasi atau bhawana adalah 3 jenis perbuatan baik dasar yang diajarkan oleh Sang Buddha. 29. Kesadaran pernafasan atau anapanasati dilatih dengan memusatkan perhatian seseorang pada nafas yang masuk dan keluar di titik di mana nafas paling dirasakan masuk dan keluar. Ia sadar setiap kali nafasnya masuk dan setiap kali nafasnya keluar, sampai secara bertahap ia terserap dalam perasaan terhadap pernafasan halus tersebut tanpa ada hal lain apapun. 30. Ini adalah catatan mengenai kata Buddho Dhammo Sangho pada saat latihan meditasi. Buddho Dhammo Sangho adalah kata-kata meditasi yang digunakan untuk mempertahankan perhatian pikiran seseorang. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang memusatkan pada pengulangan kata Buddho, maka secara batin ia mengulangi kata Buddho terus-menerus selama bermeditasi. Ia hanya sadar dengan setiap pengulangan Buddho, Buddho, Buddho tanpa ada hal lainnya. Begitu menjadi berkesinambungan, pengulangan sederhana ini akan menghasilkan kedamaian dan ketenangan dalam batin. 31. Ini adalah catatan mengenai Kesa, Loma, Naka, dan Taco. Ini merupakan perenungan terhadap sifat alami tubuh jasmani manusia. Dengan menggunakan kesa atau rambut kepala, loma atau bulu badan, nakha atau kuku, dan taco kulit sebagai aspeknya yang terlihat paling jelas. Seseorang menganalisa tubuhnya sesuai dengan bagian-bagian penyusunnya, di mana 32 bagian tubuh darinya disebutkan secara tradisional. Setiap bagian dianalisa secara bergiliran dari belakang dan depan, hingga salah satu bagian tertentu menarik perbatinan seseorang. Kemudian, ia menitik beratkan secara khusus hanya pada penyelidikan terhadap sifat alami sejati dari bagian tubuh itu. 32. Catatan mengenai meditasi pada kematian. Meditasi terhadap kematian atau marananusati adalah cerminan atas sifat kematian dan implikasinya terhadap seseorang. Seseorang merenungkan bagaimana semua makhluk di bumi ini pasti akan meninggal. Setelah dilahirkan, kita akan menjadi tua dan sakit dan kemudian meninggal. Dan ia memahami bahwa hal ini merupakan suatu proses yang sangat alami. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, atau dalam keadaan bagaimana kematian akan terjadi, atau
nasib seperti apa yang akan ditemui setelah kematian, serta bahwa kehidupan sangatlah pendek dan waktunya di sini itu terbatas. Jadi ia harus memanfaatkannya dengan baik. Perenungan terus-menerus terhadap kematian memberi semangat dalam pelatihan sembari meningkatkan ketidakmelekatan dengan urusan-urusan duniawi. 33. Para Citta Wija, juga dikenal sebagai Ceto Pariyanyana, adalah pengetahuan atas isi batin dan pikiran orang lain, atau dengan kata lain, membaca pikiran dan telepati. 34. Dalam samadhi singkat atau klanika, citta memusat dalam keadaan yang tenang hanya sesaat sebelum dengan sendirinya menarik diri kembali. Ini merupakan tahapan awal samadhi. Dalam samadhi yang memasuki konsentrasi atau upacara, citta memusat dalam keadaan tenang dan hening yang lebih lama, yang juga merupakan keadaan dengan kesadaran yang meningkat terhadap fenomena internal dan eksternal yang berhubungan dengan dasar indera internal dan eksternal. Pada tingkat memasuki ini, proses pemikiran yang normal atau pembicaraan dalam diri untuk sementara ditahan, sedangkan kekuatan pandangan semakin diperkuat. Tahap ini merupakan tahapan menengah samadhi. Dalam samadhi penyerapan penuh atau apana, citta memusat sepenuhnya dalam landasan samadhi yang paling dasar. Pandangan tentang tubuh dan pikiran lenyap dari kesadaran secara keseluruhan, menyisakan hanya sifat dasar mengetahui citta itu sendiri. Dengan jelas, terang, dan meluas, citta hanya sekedar mengetahui. Tidak adanya objek, tidak ada dualisme, hanya mengetahui. Ini merupakan tahapan atas samadhi. 35. Ini adalah catatan mengenai melihat hal-hal yang menarik dan juga hal-hal yang menjijikan pada jasmani tanpa terperangkap dalam ekstrim keduanya. Ini merupakan tahapan tertinggi dalam perenungan terhadap tubuh atau kaya gata sati, di mana aspek ketertarikan tubuh jasmani atau subha dan aspek-aspek tubuh yang menjijikan atau asubha dimengerti sepenuhnya atas apa mereka sebenarnya dan berhasil dilampaui. Hal ini terjadi dengan adanya pemahaman yang jelas bahwa ketertarikan dan rasa jijik menyangkut citta yang menipu dirinya sendiri. 36. Seorang upasika adalah umat wanita yang memakai jubah putih dan mengikuti 8 aturan pokok secara ketat. Ia bisa disetarakan dengan biarawati Buddhis di masa kini. Demikianlah kita sudahi pembacaan catatan untuk bagian 2 tahun-tahun pertengahan. Pada video part berikutnya akan dibacakan catatan untuk bagian 3 batin bebas. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttama